Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di istana berperabotan indah, sekelompok pelayan cantik memegang piring batu giok dan menyajikan hidangan lezat. Kepiting besar seperti kepiting seukuran baskom, ikan roh montok dan seputih salju, dan udang berlengan tebal. Selain itu, ada juga beberapa masakan seperti tiram, scallop, dan 66, semuanya dengan sedikit aura, dengan berbagai bumbu dengan rasa yang berbeda, enak dan lezat. Yingke menemani Su Yi dan yang lainnya untuk pesta terlebih dahulu, dan selama percakapan, dia juga mempelajari identitas Su Yi dan yang lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa Su Yi berasal dari Dazu, Yingke tertegun sejenak, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Saya mendengar bahwa tempat Dazhou berada adalah perbatasan selatan benua Changqing. 30.000 tahun yang lalu, tempat suci Buddha pertama di dunia, pengadilan Prajna Zen, menduduki wilayah itu. Dikatakan bahwa ada sebuah naga asli yang diabadikan di pelataran meditasi Prajna, dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Yingke tertawa. Seperti batu giok, gayanya sangat bagus. Fraksi Buddhis ini memang memiliki naga asli. Saya pergi ke reruntuhannya dan mendapatkan setetes darah naga asli, jadi saya berani memprediksi bahwa ini benar. Su Yi berkata dengan santai, dia berurusan dengan kepiting seukuran baskom, pasta kepiting seputih salju, harum dan menyegarkan, sangat segar. Yingke terkejut, dan matanya bersinar dengan kegilaan yang langka. Rekan Taoisu, apakah reruntuhannya masih ada di sana? Dia adalah naga hitam, dan keberadaan naga sejati di dalam hatinya seperti tujuan akhir yang dapat ditemukan di jalan kultivasi, sebanding dengan dewa. Tempat itu sudah lama menjadi reruntuhan. Bahkan jika kamu mencarinya, kamu akan kembali dengan tangan kosong. Terlebih lagi, naga hitam sepertimu, dalam genus naga, meskipun bakat garis keturunan disebut kelas 1, tapi hampir tidak mungkin untuk benar-benar berubah menjadi naga sungguhan. Begitu Su Yi mengucapkan kata-kata ini, rasanya seperti menuangkan baskom berisi air dingin, yang benar-benar memadamkan panas di hati Yingke. Dia menghela nafas dan berkata dengan emosi, jalannya sulit, tentu saja, karena generasi saya bertekad untuk berada di sini, kita harus berani. Setelah jeda, Yingke berkata sambil tersenyum, selain itu, sesama Taoisu tidak mengatakan apa-apa sampai mati, membuktikan bahwa meskipun jalan untuk menjadi naga ini hampir tidak mungkin, pasti ada secercah harapan. Su Yi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Jauh lebih sulit bagi seorang kultivator untuk menjadi naga sejati daripada seorang biksu untuk menginjakkan kaki di alam kekaisaran. Dalam keadaan seperti itu, jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia harus takut bahwa dia tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Terkadang baik untuk menjadi bodoh dan tidak takut, setidaknya Anda tidak akan merasakan keputusasaan yang sebenarnya ketika Anda mencari kereta gantung. 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan. Yingke bangkit dan meninggalkan aula bersama Su Yi. Ini menunjukkan betapa pintarnya cara hidup Yingke. Bahkan jika dia ingin meminta bantuan Su Yi, dia sabar. Tampil sopan dan perhatian. Langkah Yingke memang memenangkan hati Su Yi. Ayah, aku membawa seorang ahli untuk membantumu. Di aula yang gelap dan menyedihkan yang ditutupi dengan larangan berat, begitu Yingke masuk, dia berlutut, tampak bersemangat dan sedih. Bantuan yang disebut adalah untuk membebaskan ayahnya dari memohon kematian, yang merupakan kematian yang sebenarnya. Ini sesuai dengan Ke, yang tercampur secara alami. Su Yi mengangkat matanya. Di kedalaman aula, terletak seekor naga hitam yang sekarat, panjangnya lebih dari 10 kaki, dan tubuhnya seperti bukit kecil yang tergeletak di tanah, dan seluruh tubuhnya tertutup seperti kipas sisik hitam besar. Yang mengejutkan adalah pedang ditusukkan ke kepala naga hitam, dan lukanya kering dengan darah. Di tengah tubuh Jiaolong, daging dan darahnya kabur, dan setelah jelas patah, lukanya dijahit. Tidak diragukan lagi, pedang itu ditinggalkan oleh pembudidaya pedang. Dan tubuhnya yang rusak dipotong oleh perampokan naga. Gumpalan aura terlarang yang tidak jelas dan aneh melekat pada kalajengking hitam, membuat Su Yi langsung menilai bahwa itu adalah aura kekuatan dari larangan kuno yang gelap. Seolah mendengar suara Yingke,
mata tertutup Hei Jiao terbuka, redup, penuh rasa sakit, kebingungan, tirani, kekacauan, dan jelas tidak ada kesadaran. Segera, Hei Jiao tampak bersemangat, dan raungan histeris dan gila terdengar dari bibirnya. Liu Qianxing, aku ingin membunuhmu. Bunuh kamu. Suara itu mengguncang aula, mengungkapkan kebencian yang tak tertandingi. Melihat kalajengking hitam berjuang untuk bergegas, Yingke mengeluarkan platformasi dari jubah lengan bajunya dan memutarnya dengan kasar. Ledakan. Kekuatan terlarang yang menutupi sekitar aula muncul, seperti rantai-rantai, dengan kuat menekan naga banjir hitam. Siapa Liu Qianxing? Su Yi bertanya. Yingke menunjukkan rasa sakit dan kebencian, dan berkata, orang ini adalah pembudidaya pedang yang mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam ketika ayah saya melintasi bencana naga. Orang ini berasal dari sekte pedang Tiansu, seorang tetua, bagaimanapun, terbunuh sebagai sedini ketika dia menyerang ayahku. Su Yi tiba-tiba menyadari, tidak heran Jiao hitam ini sangat membenci Liu Qianxing. Dia bertanya, jika saya mulai menghancurkan larangan pada zaman kuno yang gelap, ayahmu takut dia tidak akan dapat bertahan dari waktu minum teh, dan dia akan mati tiba-tiba, bisakah kamu bersiap? Yingke membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, saya telah menunggu selama ribuan tahun untuk hari ini, dan saya juga meminta rekan-rekan Taois untuk membantu ayah saya keluar dari kesulitannya. Su Yi mengangguk. Dentang. Sayap terbang di dalam. Sungguh pedang roh. Roh ganas macam apa ini? Nafasnya begitu ganas dan menakutkan. Tidak menunggu Ke untuk mengerti, tiba-tiba tubuhnya membeku, kulitnya kesemutan, pikirannya sangat tertekan oleh kekuatan pedang tertinggi, dia merasa tercekik, dan ketakutan yang tak terbatas itu seperti gelombang itu melonjak ke seluruh tubuhnya, sangat terkejut bahwa dia jiwa hampir keluar. Apa kekuatan? Hampir pada saat yang sama, pada pedang Xuanwu, pola menelan perintah roh bersinar, dan sinar cahaya yang terang dan bersih diangkat dari pedang. Tapi yang lebih menakutkan adalah gumpalan nafas yang tertinggal di bilah pedang. Napas inilah yang membuat Yingke di sampingnya merasa ketakutan dan ketakutan. Su Yi menebas dengan satu pedang. Tapi pedang ini tidak ditujukan pada Jiao hitam. Berteriak. Hampir pada saat yang sama, Yingke, yang pikirannya tertekan dan jatuh ke dalam ketakutan, hanya merasa lega untuk sementara waktu, dan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan menghilang. Namun, seolah-olah dia telah melarikan diri dari kematian, punggungnya menggigil, wajahnya berubah total, dan dia menatap Su Yi dengan sangat kagum. Dunia lumpuh ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Yingke semakin beruntung karena dia tidak bertindak gegabah sebelumnya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Kembali beberapa kewarasan. Dentang. Melihat adegan ini, Su Yi menyingkirkan pedang Xuanwu, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Waktu ayahmu hampir habis, kamu bisa mengobrol dengannya. Terima kasih teman. Yingke membungkuk dalam-dalam, dan sikapnya telah berubah secara dramatis. Sebelumnya, dia bergantung pada identitas dan moralitasnya sendiri. Meskipun dia cemburu pada Su Yi, sikapnya sederhana dan bijaksana, tetapi itu juga karena apa yang dia inginkan dari Su Yi. Dan sekarang, setelah melihat metode Su Yi, Yingke benar-benar dikejutkan oleh kekuatan yang telah dikuasai Su Yi, dan dia tidak akan lagi berani bersikap tidak sopan. Lagi pula, itulah kekuatan larangan kuno yang gelap, sehingga dia bisa eksis di alam roh seperti itu. Dia tidak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan ayahnya dalam siksaan, hidup lebih baik daripada mati, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tangan Su Yi, dengan satu pedang, kekuatan Dark Ancient Forbidden tersapu. Bagaimana mungkin Yingke tidak khawatir atau tidak sopan? Anakku, apakah itu kamu? Suara lemah dan serak bergema di kedalaman aula yang gelap dan menyedihkan ini. Yingke terkejut, matanya merah karena kegembiraan, dia bergegas ke depan, berlutut dan berkata, ayah, kamu akhirnya bangun. Keluar dari aula, Su Yi menghela nafas panjang. Namun, meminjam nafas pedang 9 penjara menghabiskan banyak kekuatan jiwanya sendiri, dan bahkan setelah waktu yang lama, jiwa itu juga akan menderita serangan balik dan trauma.
Itu hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Selama lebih dari seperempat jam, jika kamu meminjamnya secara paksa lagi, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Memikirkan hal ini, Sui mengerutkan kening dengan sedikit ketidakberdayaan. Ini hanya aura milik pedang 9 penjara. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar menggunakan pedang 9 penjara. Dalam kehidupan sebelumnya, dia disebut Kaisar Great Desolate Kyushu, dan meskipun dia bisa menggunakan pedang 9 penjara, dia hanya bisa bertahan selama seperempat jam. Namun, Sui sudah mengetahuinya. Di masa depan, selama dia dapat memahami rahasia pedang 9 penjara, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia dapat dengan mudah mengendalikan pedang ini. Sui telah kembali ke aula tempat dia berpesta sebelumnya. Saudara Sui, apakah kamu sudah selesai? King Ya menempatkan udang putih yang sudah dikupas di depan Sui dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sui tersenyum dan mengangguk, makan udang dan minum. Jadi, apakah saudara Sui benar-benar memiliki cara untuk melarang orang-orang kuno yang gelap? King Ya berkata dengan terkejut. Satu kalimat membuat Zhang Yuntao, Wen Xinzhao, dan yang lainnya memandang mereka. Terlarang kuno gelap. Terperangkap di benua Changqing selama 30.000 tahun, tradisi Tao kuno dengan karakter tingkat kaisar tidak berdaya dan secara bertahap menurun. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa diselesaikan oleh siapapun? Jika demikian, bagaimana mungkin ayah Yingke, makhluk kuat dengan alam roda roh, disiksa oleh kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap sampai sekarang? Sadar akan tatapan semua orang, Sui tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Bagi para biksu di benua Changqing, larangan terhadap leluhur adalah mantra yang tidak bisa dipatahkan. Sui tidak takut akan masalah, tetapi menolak masalah dan mendatanginya. Untungnya, pada saat saya berada di lautan kekacauan, hanya Hua Xinfeng dan yang lainnya yang tahu bahwa saya memiliki sarana untuk melanggar larangan orang-orang kuno yang gelap. Mereka seharusnya tidak dengan mudah membocorkan ini. Adapun Xing Heng di kapal pembawa bintang, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri dari tahanan kurungan kuno yang gelap sebelum kedatangan dunia yang cerah. Selanjutnya, tutup mulut Yingke. Setelah memikirkannya, Sui berkata, tidak sulit bagiku untuk membantu ayah Yingke keluar dari kesulitan, hidup lebih baik daripada mati. Kata-kata ini ambigu, membuat semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa Sui tidak dapat melanggar larangan orang-orang kuno yang gelap. Ini adalah jawaban yang paling logis bagi mereka. Setelah sebatang dupa. Setelah Yingke kembali, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Sui di bawah tatapan mata yang tercengang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kebaikan. Dia bersujud lagi dan berkata, mulai sekarang, Tuan Su adalah dermawan besar klan Hei Jiao Ying saya, tidak peduli apa yang Tuan Su kirimkan di masa depan, klan Ying saya akan melewati api dan air, tidak peduli apa, jika ada pelanggaran, langit akan disambar petir, bumi akan dibakar api, langit akan dihukum dan bumi akan dihancurkan, dan itu tidak akan menjadi kematian yang baik. Setelah mengatakan itu, dia bersujud lagi. Suara nyaring Zhuangsu nyaring dan bergema tanpa henti. Seluruh tempat itu sunyi dan semua orang terkejut. Perhatikan bahwa Yingke adalah naga banjir realem transformasi roh yang tirani dan tak tertandingi, tetapi dia bersujud 3 kali dan bersumpah untuk membalas rasa terima kasihnya. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Zhang Yuntao tidak bisa menahan napas, dan hatinya bergetar. Tuan Su. Mata Sui berkedip dalam keadaan kesurupan. Gelar ini mengingatkannya pada saat dia menjadi menantu keluarga Wen di kota Guangling, Xing Huang Xiaoju, dan orang-orang yang telah meninggal di masa lalu. Padahal, waktu itu hanya tinggal setengah tahun lagi. Tetapi mendengar gelar seperti itu lagi, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pak, di jalan, yang berprestasi adalah yang pertama, sama seperti guru kepada muridnya. Dalam hal tinggi dan rendah, itu seperti orang yang hidup sebelum dirinya sendiri. Singkatnya, di jalan latihan, kata Tuan, adalah gelar kehormatan yang sangat mulia. Bangun. Sui melambaikan tangannya. Dia melihat sekilas bahwa Kou Tao dan kata-kata Yingke kali ini datang dari lubuk hatinya,
mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dan tidak ada kepalsuan. Namun, dia tidak pernah peduli tentang itu. Orang berubah. Cukup berbicara tentang hati dan bukan jejak. Yingke bangkit dari tanah, membungkuk kepada Wen Xinzhao dan yang lainnya lagi, dan berkata, ketika kami pertama kali bertemu, Ying berperilaku tiba-tiba dan menyinggung semua orang, tolong jangan tersinggung. Zhang Yuntao langsung panik, dan dengan cepat bangkit dan memberi hormat, senior, Anda tidak perlu melakukan ini, suatu kehormatan besar bagi saya untuk mendapat kehormatan untuk minum dan mengobrol di rumah senior hari ini. Terlebih lagi, Zhang Yuntao tahu betul bahwa alasan mengapa Yingke meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang seperti dia adalah karena wajah Sui. Jika bukan karena ini, Yingke mungkin tidak akan menempatkan karakternya di matanya sama sekali. Melihat Zhang Yuntao bangkit dan membalas hormat, bagaimana mungkin Wen Xinzhao masih duduk? Namun, sebelum mereka bangun, Yingke tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan lakukan ini, semuanya, Ying hanya mengungkapkan permintaan maafnya. Pada perjamuan sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa, kecuali Zhang Yuntao, Wen Xinzhao, Qing Ya dan yang lainnya semuanya lebih dekat dengan Sui. Dalam keadaan seperti itu, beraninya Wen Xinzhao dan yang lainnya membalas budi. Sui memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini, tanpa banyak bicara, dia berdiri dan berkata, Ying Daoyou, mari kita bicara sendiri. Di luar istana, Sui berkata langsung, saya harap tidak ada orang lain yang tahu tentang hal-hal yang membantu Anda membebaskan ayahmu hari ini. Yingke berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sembunyikan dari Tuan Su, ketika ayah saya pergi, saya telah berulang kali mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan masalah ini, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tidak terduga bagi Tuan Su. Diri akan ketat berbibir, tolong yakinlah Tuan. Sui tersenyum dan berkata, itu dia, kita harus pergi juga. Yingke berkata dengan cepat, Tuan Su, Ying memiliki sesuatu yang lain untuk ditanyakan. Sui sedikit mengernyit. Yingke merasa gugup, membungkuk dan berkata, sebelum ayah saya meninggal, saya berharap Ying akan dapat beribadah di pintu Tuan Su, pelana depan dan belakang untuknya, dan membalas kebaikan Tuan Su yang luar biasa. Monster hebat di alam transformasi roh, tetapi dia harus menyembah seorang pemuda di alam ini dia. Saat menyebar, dunia pasti tercengang. Sui tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan setengah tersenyum, ayahmu memintamu melakukan ini, mungkin tidak sesederhana membalas kebaikanmu. Pada saat ini, Yingke merasa bahwa semua pikiran dan pikirannya terlihat, dan dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia tidak berani menyembunyikannya, dan mengatakan yang sebenarnya, mengatakan, ayah saya sangat terkejut dan kagum ketika dia mengetahui tentang Tuan. Jika Anda dapat meminta bantuan Tuan Su, Anda tidak perlu khawatir tidak akan berhasil berubah menjadi naga. Ayahku juga mengatakan bahwa jika aku bisa melayani di bawah Tuan, aku tidak akan mengulangi kesalahannya ketika aku memiliki kesempatan untuk selamat dari bencana naga di masa depan. Setelah mendengarkan, Sui mengerti. Hei Jiao tua disiksa oleh larangan kuno yang gelap selama 13.000 tahun. Dia tidak bisa bertahan dan tidak bisa mati. Secara alami, dia tahu kengerian larangan kuno yang gelap. Dan dia memiliki sarana untuk menghancurkan kekuatan terlarang dari orang-orang kuno yang gelap, sehingga Jiao hitam tua secara alami memberikan pandangan yang tinggi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan jika dia ingin Yingke beribadah di depan pintunya. Sayangnya, Sui tidak mau menerima murid magang, dan dengan Yuan Heng di sana, dia tidak berniat menerima pelayan lain untuk mengikutinya. Yingke Daoxing memang sangat kuat. Sudah di puncak. Tetapi bagi Sui, para pelayan melakukan tugas dan menjalankan tugas, dan tidak masalah apakah mereka tinggi atau rendah. Melihat sikap Sui yang dingin, Yingke berlutut di tanah lagi, bersujud ke tanah, dan dengan tulus berdoa, saya bersumpah untuk melayani Tuan. Tapi Sui tidak peduli, dia malah mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bisa memaksakan hal seperti ini. Jika kamu melakukan ini lagi, jangan salahkan aku karena memutuskan persahabatan ini. Tubuh Yingke membeku, dan dia menundukkan kepalanya ketakutan, Tuan, tolong tenang, Ying tidak akan berani. Dia penuh dengan frustrasi,
dan bibirnya penuh dengan kepahitan. Sebelum Hei Jiao tua meninggal, dia berulang kali memperingatkan bahwa ini adalah takdir peri yang cukup untuk mengubah hidup Yingke melawan langit. Pada awalnya, Yingke berpikir sendiri dengan perilaku dan kekuatannya sendiri. Jika dia dengan tulus meminta Sui untuk menerimanya, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi dia tidak menyangka Sui menolak. Dan, tampaknya tidak bahagia. Bagaimana mungkin Yingke tidak khawatir, frustrasi, dan kesal? Melihat penampilan Yingke, Sui merenung sejenak, dan berkata, sekarang, iblis batinia Anda telah dihilangkan, dan tidak jauh dari menerobos kesengsaraan, ketika Anda melangkah ke fase roh, sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke istana. Yingke tercengang, dan kemudian dia sepertinya mengunyah arti kata-kata Sui. Tuan Su, apakah ini menguji saya? Masuk ke alam roh. Saya telah menekan ranah selama ribuan tahun, dan sekarang setelah iblis hati telah dimusnahkan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos ranah dan memasuki fase roh. Ketika saatnya tiba, pergi menemui Tuan Su, mungkin aku akan diizinkan untuk melayani di sisiku. Memikirkan hal ini, Yingke menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan batinnya, dan berdiri. Pada saat ini, Sui dan rombongannya berjalan keluar dari aula dan memutuskan untuk pergi. Yingke melangkah maju untuk menahannya. Melihat bahwa Sui dan yang lainnya telah memutuskan untuk pergi, dia mengirim mereka secara langsung. Saat menghadapi Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berhati-hati dan menakjubkan, dengan sikap, jangan berani berbicara keras, takut mengejutkan orang di langit. Ketika kamu kembali ke sekte, kamu harus melaporkan apa yang terjadi malam ini. Zhang Yun diam-diam berkata. Awalnya, Sui membunuh Huo Yunseng dan yang lainnya, jadi Zhang Yun tahu menilai bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi setelah kuil Yuntian mendapat berita itu. Tapi sekarang, Sui memiliki monster pengubah roh di sampingnya yang memperlakukannya seperti dewa. Dalam keadaan seperti itu, jika Istana Ilahi Yuntian ingin berurusan dengan Sui, saya khawatir itu harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan serius. Memikirkan hal ini, Zhang Yuntao menghela nafas dalam hatinya. Tanyakan pada diri sendiri, meskipun dia dikalahkan oleh Sui, tetapi dia tidak bisa membencinya sama sekali, keterampilannya lebih rendah dari yang lain, siapa yang bisa menyalahkannya? Jika memungkinkan, dia tidak ingin Yuntian Sengong menganggap Sui sebagai musuh karena Huo Yunseng dan lainnya. Baiklah sekarang, jika Anda memberitahu sekte bahwa ada monster transformasi roh tirani seperti Yingke di samping Sui, dia ditakdirkan untuk berpikir dua kali. Pada saat ini, suara hangat dan lembut Yingke datang dari telinga Zhang Yuntao. Rekan Taois Zhang, apa yang terjadi hari ini sangat terlibat. Tuan Su dan orang-orang tingkat tinggi lainnya meremehkan untuk mengatakan ini, tetapi Ying harus menganggapnya serius. Singkatnya, tidak pantas untuk membiarkan orang lain tahu tentang urusan hari ini. Rekan Taois Zhang harus mengerti maksud Ying, kan? Setelah mendengarkan, mata Zhang Yuntao tiba-tiba menyusut. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.